Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini boleh minta waktunya sebentar Ustaz? Silakan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aliman TV dan pendengar setia Radio Suara Aliman dimanapun antum berada. Berjumpa dengan saya di dalam program Ngabuburit bersama Ustadz, yang alhamdulillah kita telah ditemani oleh salah satu asatidz kita, yakni Ustadz Mubarak Bamualim LC MHI Hafizallahu Ta'ala. Insyaallah program Ngabuburit bersama Ustadz hari ini kita akan membahas tema amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Baik Ustadz, di sini saya mau bertanya Ustadz mengenai amalan-amalan yang bisa kita kerjakan selama di bulan Ramadan Ustadz. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Tentang amal di bulan Ramadan tentu ada dua macam. Ada amalan-amalan yang bersifat wajib, ya, yaitu puasa itu sendiri adalah wajib, puasa di bulan Ramadan. Dan puasa di bulan Ramadan sebagaimana kita ketahui, dia adalah salah satu dari arkanul Islam al-khamsah. Salah satu dari rukun-rukun Islam yang 5. Yang mana Nabi SAW bersabda, Bunyal Islam wala khamsin, syahadat an la ilaha illallah, anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan. Iman dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul sallallahu. Yang kedua menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ini adalah puasa yang merupakan rukun Islam. Maka dia menjadi amal yang wajib dilakukan oleh seorang muslim muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat untuk berpuasa. Adapun amalan yang kedua yaitu adalah amalan-amalan sunnah, karena bulan Ramadan ini salah satu di antara mausimul khair atau mawasimul khair, musim-musim kebaikan. Ya, maka dari itu para salaf dahulu mereka merindukan datangnya bulan Ramadan, karena ini ibaratnya musim panen. Apa yang dipanen? Yaitu amal-amal kebaikan, ya, amal soleh, pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka para salaf dahulu dan kaum muslimin secara umum di bulan Ramadan ini, selain mereka melaksanakan amal yang wajib yaitu puasa di siang hari, yaitu ada juga amalan-amalan lain yang mereka lakukan yang juga tentu ada tuntunannya dan harus berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan demikian amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara amalan-amalan yang kita dianjurkan di bulan Ramadan, ya ada amalan-amalan yang kadang-kadang orang-orang itu atau sebagian kaum muslimin menggampangkan, meremehkan. Tapi dia memiliki fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh adalah misalnya masalah yang berkaitan dengan makan sahur. Makan sahur ini sebetulnya amalan yang kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadis beliau. Ya, di antara hadis beliau adalah bahwa makanan sahur itu adalah as-sahur aklatu barakah fala tada'uha. Makan sahur itu atau sahur itu adalah makan yang penuh keberkatan, maka jangan kalian tinggalkan. Bahkan ada riwayat sahih, para malaikat mengucapkan sholawat, mendoakan orang-orang yang makan sahur. Ini contoh amalan yang kadang-kadang kita anggap kecil, kita remehkan, tapi sebetulnya fadilah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga sahur ini adalah pembeda. Faslu ma baina siyami wa siyami ahlil kitab akalatu sahur. Bahwasanya yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Kalau dahulu mereka ahlul kitab, mereka tidak ada makan sahur. Nah, kita diberi keringanan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan adanya makan sahur bagi orang yang berpuasa. Karena makan sahur itu membantu, ya, untuk memberikan kekuatan kepada orang yang berpuasa. Maka dari itu kita dianjurkan makan sahur juga adalah di akhir waktu, artinya menjelang subuh.
ya mungkin setengah jam sebelum sholat subuh, sebelum adzan subuh, kita makan sahur. Bukan di awal, tapi di akhir. Sebagaimana juga kita dianjurkan di antara amalan-amalan yang kita dianjurkan untuk mengerjakannya di bulan Ramadan adalah mempercepat berbuka jika sudah masuk waktunya. Kita dianjurkan segera berbuka, jangan menunda. Kalau orang-orang Yahudi itu mereka menunda berbukanya sampai kelihatan bintang. Itu alam mereka. Nah, kita dilarang oleh Nabi SAW mengikuti cara-cara ahlul kitab. Oleh karena itu, kita begitu masuk waktu berbuka, segera berbuka, jangan menunda-nunda. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Bahwa manusia, umat ini akan tetap menjadi baik selama mereka mempercepat berbuka. Artinya di saat masuknya waktu mereka segera berbuka. Kemudian juga di antara amalan yang kita dianjurkan mengerjakannya di bulan yang mulia adalah adalah memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'anul Karim diturunkan di bulan Ramadan. Ya, dan bukan sekedar itu. Jibril alaihissalam itu setiap tahun di bulan Ramadan beliau datang kepada Nabi SAW, menemui beliau. Untuk apa? Mudarasatul Quran. Untuk memulangi membaca Al-Quran. Ya. Bahkan di akhir Ramadan, Jibril itu ini pengulangan bacaan Al-Quran Nabi SAW kepada Jibril sampai dua kali. Ini menunjukkan bahwa memang bulan Ramadan lah syahrul Quran. Bulan kita dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Oleh karena itu sangat merugi orang yang dia di bulan Ramadan dia tidak membaca atau mengulangi Al-Quranul Karim. Kemudian juga yang di antara amalan-amalan yang kita dianjurkan di bulan Ramadan ya berkaitan dengan puasa adalah memberi makan kepada orang yang berbuka. Ya. Man fattara sha'iman kana lahu mithil ajrihi. Barang siapa memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa. Ya, dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu yang diberi makan olehnya. Jadi memberi makan berbuka untuk orang yang berpuasa. Kemudian juga masih ada kaitan dengan berbuka puasa. Kita dianjurkan ketika berbuka puasa itu memulai berbuka puasa dengan memakan rutop. Rutop itu kurma segar. Kalau ada. Kalau tidak ada, ya kurma yang kering, tamar. Ya. Kalau juga tidak ada, kita awali dengan minum air. Ya. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita dianjurkan juga ya, di bulan Ramadan memperbanyak sedekah. Sedekah ini salah satu amalan yang dengannya insya Allah Taala Allah mengangkat wabah itu. Ya, dengan bersedekah. Kemudian juga dengan bersedekah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Apalagi kita berada di bulan yang mulia, bulan ampunan, ya, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, bulan ampunan Allah, bulan rahmat Allah, ya, bulan Al-Quranul Karim. Maka kita dianjurkan memperbanyak bersedekah. Ya. Apalagi sekarang ini kita melihat keadaan kaum muslimin atau sebagian dari mereka yang memang dalam keadaan kesulitan. Ya. Terkena dampak dari ya apa yang dialami karena wabah corona ini. Ya. Banyak kaum muslimin yang betul-betul membutuhkan uluran tangan kita atau orang-orang yang mampu. Maka ini kesempatan yang baik untuk memperbanyak bersedekah kepada kaum muslimin. Kemudian juga di antara amalan yang kita dianjurkan adalah sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini sholat yang hanya ada di bulan Ramadan. Tidak ada sholat tarawih selain di bulan Ramadan. Ya, nah kalau sekarang mungkin kita sholat tarawih di rumah bersama keluarga. Jadi kata Nabi alaihissalam dalam hadis sahih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia sholat di malam hari bulan Ramadan, yakni karena betul-betul iman kepada Allah dan dia mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat tarawih. Ya, kita tetap berusaha untuk melaksanakan sholat tarawih karena ini fadilahnya besar, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah kita ini yaitu
Memperbanyak zikir pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Zikir ini kapan saja kita dianjurkan. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, kalau kita sekarang banyak kita melihat kaum muslimin apalagi di zaman kita ini hidupnya hanya dengan WhatsApp, hanya dengan HP, hanya dengan Instagram dan yang lainnya dari penemuan-penemuan yang banyak menghabiskan waktu dan umur. Nah, ini ayo kesempatan di bulan Ramadan kita betul-betul memberikan waktu untuk zikrullah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, entah dengan zikir yang paling afdal adalah baca Al-Qur'anul Karim. Atau zikir-zikir yang lainnya, zikir pagi dan petang, atau zikir yang lainnya yang kita dianjurkan. Kemudian juga yang kita dianjurkan untuk melakukannya dan memperbanyak melakukannya di bulan yang mulia, bulan Ramadan, ya, adalah kita ini banyak berdoa. Ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, di situ dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan tentang hukum-hukum berpuasa. Mulai dari ayat 183 surah Al-Baqarah sampai seterusnya. Nah, di tengah-tengah ayat-ayat tentang hukum puasa ini Allah sisipkan satu ayat di situ. Yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya pada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah bahwa aku dekat. Aku memperkenankan permohonan orang yang memohon jika dia memohon. Maka hendaklah mereka menjawab panggilanku, yang mengikuti agamaku, peraturanku. Ya. Dan hendaklah mereka beriman pada aku agar mereka mendapat petunjuk. Sebagian ulama menyebutkan ketika Allah Azza wa Jalla memasukkan ayat ini di tengah-tengah pembicaraan tentang hukum-hukum berkaitan dan puasa di bulan Ramadan, ini memberikan isyarat kepada kita agar memperbanyak doa di bulan Ramadan. Memperbanyak doa di bulan Ramadan. Ya. Jangankan di saat kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan mewabahnya, ya, wabah corona misalnya. Di saat yang kita lapang pun, ya, kita dianjurkan memperbanyak doa, apalagi di saat sulit. Maka dari itu sudah seyogyanya kita ini betul-betul memperbanyak doa di bulan Ramadan. Dan di antara amalan-amalan atau yang doa-doa diterima oleh Allah Azza wa Jalla, doanya orang yang berpuasa, ya, doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pada kaum muslimin, ayo kita memperbanyak berdoa, mohon pada Allah Ta'ala untuk kebaikan dunia dan akhirat, diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, ya, dan untuk kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, ya, sebetulnya masih ada tapi saya cukupkan. Yang terakhir di antara amalan-amalan yang kita juga dianjurkan di bulan Ramadan adalah kita menepati waktu-waktu sholat kita, ya, yang kita diwajibkan sholat, misalnya sholat 5 waktu. Kalau sudah masuk waktu jangan menunda-nunda. Ya. Apalagi penundaan sholat itu bukan karena suatu hal yang penting. Kadang-kadang karena nonton televisi misalnya, atau nonton berita, atau mungkin karena membaca WhatsApp dan yang lainnya. Lain jangan sampai kita atau jangan sampai terjadi. Ya, menjelang adzan 5 menit, 10 menit, ya, siapkan diri kita, berwudu, siapkan. Ya, begitu masuk waktu kita sholat sunnah, rawatib, kemudian kita sholat qobliyah, kemudian kita sholat, ya, berjamaah dan keluarga kita. Dan sholat meskipun sholat berjamaah meskipun di rumah, kita tetap dianjurkan melakukan sholat sunnah rawatib, sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, tetap dianjurkan, ya, tetap dianjurkan. Oleh karena itu kepada kaum muslimin, ya, kaum muslimat, dan kepada kita semuanya, ayo kita manfaatkan, ya, bulan yang mulia ini dalam mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, selain amalan yang wajib, dan amalan yang sunnah itu banyak. Ya, termasuk juga dalam hal ini banyak di antara kaum muslimin yang mereka mengeluarkan zakat, ya, karena pada umumnya mereka kaum muslimin mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Ya, apalagi di saat seperti ini banyak kaum muslimin membutuhkan. Ya, oleh karena itu, ayo kita lakukan amalan-amalan ini atau kita ikut membantu, ya, melakukannya. Dalam hal misalnya
memerintahkan pada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ini bagian dari membantu kebaikan. Ya. Apalagi di bulan yang mulia, di bulan Ramadan ini. Itu diantara amalan-amalan yang kita dianjurkan untuk mengerjakannya di bulan yang mulia, di bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita pada bulan tersebut dengan sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan baik, dengan sehat, dengan semangat, terutama ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan mengikuti contoh dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Tadi sudah dipaparkan terkait amalan-amalan sunnah mulai dari kita sahur, setelah itu berbuka dipercepat, setelah itu berdoa membaca Quran dan lain sebagainya. Terkadang Ustaz, di kaum muslimin itu memang mereka itu giat Ustaz. Giat untuk melaksanakan ibadah yang sunnah-sunnah. Akhirnya dia sering melalaikan Ustaz, melalaikan yang wajib-wajib Ustaz. Itu apakah juga berpengaruh terkait kualitas berpuasanya Ustaz? Oh, sangat berpengaruh. Karena begini, kita dalam pendekatan diri pada Allah Azza wa Jalla, Allah lebih mencintai seorang hamba itu, dia melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Itu nomor pertama dan utama. Baru kemudian yang sunnah. Satu hal yang sangat keliru, kalau ada orang memperhatikan yang sunnah, tetapi kemudian meninggalkan yang wajib. Karena memperhatikan yang sunnah. Satu contoh. Kadang ada orang bangun di malam hari, misalnya sholat. Mungkin dia menunda sholat tarawihnya, tidak dilakukan setelah sholat isya. Tapi dilakukan misalnya jam 3 malam. Atau jam setengah 3 misalnya. Tapi kemudian setelah sholat tarawih, dia ketiduran. Akhirnya sholat subuhnya tertinggal. Atau sampai melewati waktu subuh atau terlambat sholat subuh. Nah, ini perilaku yang sebetulnya menyelisihi tuntunan dari ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang lebih kita utamakan adalah amal-amal yang wajib, ya. Jangan sampai amal yang sunnah itu malah menghalangi atau menjadikan tertundanya amal yang wajib. Ini tidak boleh terjadi. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan Ustaz. Semoga kita bisa dipermudah ya Ustaz ya, untuk melaksanakan sholat amal-amalan yang sunat dan juga yang wajib juga, jangan sampai ditinggalkan. Mungkin Ustaz yang bisa kita tanyakan untuk pada kesempatan hari ini. Baik, alhamdulillah. Semoga kita bisa menambah ilmu lain lagi Ustaz di lain kesempatan. Insyaallah. Pemirsa Aliman TV dan pendengar setia Radio Suara Aliman, semoga penjelasan yang beliau sampaikan mengenai amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan dapat memberikan manfaat kepada kita. Terlebih jangan sampai kita meninggalkan amalan wajibnya. Selalu tonton terus program Ngabuburit bersama Ustadz di bulan Ramadan. Semoga itu dapat memberikan manfaat kepada kita, terlebih di dunia dan di akhirat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ustaz.